Situasi terkini Perang India-Pakistan dan apa yang bisa dilakukan pemerintah menanggapi konflik ini bersama dengan Profesor Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Iya. Selamat sore Prof. Alexius Jemadu. Pak Jemadu, Betul. Perang India-Pakistan sudah berlangsung beberapa hari. Lantas menurut analisa Anda, berapa lama perang ini akan berlangsung Pak Jemadu? Ya, sangat bergantung kepada skala kekuatan militer yang digunakan oleh kedua negara ini. Kalau skala ini melibatkan senjata-senjata mutakhir dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur militer maupun sipil yang luas, maka ini akan berpotensi untuk dalam jangka waktu yang lama keduanya akan terus bertempur, ya, karena ini sudah menyangkut prestis, menyangkut kedaulatan dan kewibawaan kedua negara yang memang sudah lama secara historis keduanya ini terlibat dalam konflik teritorial yang tidak pernah selesai, apalagi sekarang ini sudah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak dan melibatkan rudal dan pesawat tempur. Ini adalah eskalasi yang cukup mengkhawatirkan dan kita tentu berharap bahwa kedua negara menahan diri untuk tidak melakukan eskalasi lebih jauh, karena ujung-ujungnya ini akan menuju kepada senjata pamungkas yang dimiliki oleh kedua negara, yaitu senjata nuklir, dan ini tidak kita kehendaki dan kita berharap supaya kedua negara ini menemukan solusi, ya, untuk menahan diri dan segera menyelesaikan konflik militer ini. Oke, Anda sebut ini merupakan konflik berkepanjangan begitu. Lantas menurut Anda, Betul. sebetulnya apa akar utama dari konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan ini? Ya, ini kompleks sekali, ya, bukan hanya soal perebutan teritorial wilayah Kashmir itu, ada juga masalah yang sekarang memicu ini adalah masalah terorisme, ya, dan India sudah lama menuduh militer Pakistan itu membina para teroris ini, meskipun disangkal oleh Pakistan, ya, tapi India tetap bersikukuh bahwa ini dilindungi oleh militer Pakistan, oleh intelijen Pakistan, sehingga India mengambil langkah tegas melakukan serangan, ya, setelah 26 warga sipil itu di Pahalgam itu menjadi korban dari aksi terorisme, ya, dan dituduh tentara Pakistan, militer Pakistan itu ikut melindungi para teroris itu, gitu, meskipun sudah dibantah oleh Pakistan, mereka tidak ada urusan dengan itu, dan selama ini Pakistan malah menganggap dirinya sebagai korban dari terorisme di Asia Selatan itu, gitu. Jadi memang masalahnya sangat kompleks, masalah teritorial, masalah terorisme, masalah sumber daya alam, air, ya, itu juga menjadi konflik, buat konflik ini berkepanjangan dan tidak pernah selesai, gitu. Oke, ya memang ini kompleks. Selain juga tadi Anda menyebut terorisme, sumber daya alam, kemudian juga konflik lainnya. Lantas juga menurut Anda apa yang kemudian membuat kedua negara ini seakan tak kunjung menemukan solusi atas penguasaan wilayah Kashmir, Pak Jemadu? Ya, itu karena kedua-duanya tidak ingin memberi kesan kepada rakyatnya, maka mereka takluk kepada musuhnya, begitu, ya. India selama ini sudah menyatakan perang terhadap terorisme dan sudah berbagai peristiwa serangan terorisme di wilayah India sendiri juga. Karena itu India ingin mengambil langkah tegas, dan kali ini dia juga menyasar militer Pakistan, ya, yang dianggapnya melindungi, membina kaum teroris ini sehingga terjadi peristiwa di Pahalgam itu. Nah, ini membuat masalah ini tambah kompleks. Belum lagi kalau dilihat bahwa di balik kedua negara ini ada negara-negara besar yang mendukung, misalnya China, Tiongkok itu mendukung Pakistan, bahkan ada kerjasama ekonomi yang sangat erat antara Tiongkok dan Pakistan. Dan di India juga didukung oleh Amerika Serikat, dan dikaitkan dengan sengketa dagang saat ini karena sulit menghadapi Tiongkok, Amerika ingin dekat dengan India sebagai
suatu pasar yang besar, pasar alternatif juga bagaimana. Jadi kompleks sekali ya. Kita berharap negara-negara besar jangan sampai mengompori ya, memanas-manasi situasi di lapangan. Mereka justru kita harapkan untuk mengendalikan dua negara ini supaya segera berunding mencari solusi yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak begitu. Pak Jemadu membahas terkait dengan apa yang tadi Anda sampaikan terkait dengan kepemilikan nuklir oleh kedua negara. Apakah Anda melihat ada kemungkinan penggunaan nuklir dalam perang kedua negara ini? Ya tidak mustahil ya, perang sekarang itu, hakikat perang dalam politik internasional itu selalu menggunakan senjata yang lebih superior. Ya, jadi selalu superioritas militer itu yang ada di dalam benak dari para ahli strategi itu. Tidak pernah suatu negara melawan negara lain itu dan kekuatan yang lebih lemah atau di bawah tingkat kecanggihannya itu di bawah yang di musuh. Selalu dia usahakan itu supaya keunggulan militer atau military preponderance itu yang ditunjukkan, karena salah satu fungsi dari penggunaan kekuatan militer itu untuk mencegah lawan, membuat suatu credible threat, suatu ancaman yang dipercaya supaya lawan itu atau musuh itu tidak berani menembak kita. Kita harus menggunakan senjata yang lebih canggih. Nah, kalau eskalasi ini terus-menerus, maka tidak tertutup kemungkinan menuju kepada penggunaan senjata nuklir. Dan tentu kita berharap supaya tidak sampai ke sana, karena itu peran dari negara-negara besar juga pemimpin India maupun Pakistan itu harus mengendalikan diri, karena kalau sudah sampai pada penggunaan senjata nuklir itu semua pihak itu jadi pihak yang kalah, tidak ada yang diuntungkan dari perang nuklir itu. Oke, membahas terkait dengan keterlibatan negara-negara luar begitu kan, terkait dengan perang kedua negara antara Pakistan dan juga India. Kemarin kita tahu bahwa ada 25 drone milik India yang mana ini buatan Israel yang kemudian ditembak oleh Pakistan. Lantas menurut Anda ini sejauh mana keterlibatan negara-negara seperti Amerika, Israel dalam perang kedua negara ini? Apakah ada pasokan terkait dengan senjata atau seperti apa Anda melihat? Ya, mereka menggunakan senjata ini kan suplai dari luar ya. Bagi India itu suplai dari Prancis, ada suplai dari Israel, dan bagi Pakistan itu ada suplai dari Tiongkok, pesawat tempurnya kan, rudal. Nah, ini yang membuat tambah panas situasinya ya. Karena itu dunia internasional dalam hari ini Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak dan mengendalikan sebelum terjadi eskalasi di luar kontrol, karena negara-negara di luar ini juga kadang-kadang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi, karena penjualan senjata ini melibatkan suatu bisnis yang miliaran dolar ya, dan senjata mereka laku. Nah, sikap pragmatis seperti ini yang perlu dicegah supaya konflik seperti ini tidak sampai mengalami eskalasi lebih tinggi dari apa yang terjadi saat ini, karena nanti kalau sudah begitu akan menuju ke senjata yang paling canggih, dan itu adalah penggunaan senjata nuklir gitu. Dan itu kita tidak kehendaki. Karena itu kita berharap negara-negara besar di balik India maupun di balik Pakistan itu jangan sampai membuat masalah ini tambah buruk begitu, eskalasi meningkat dan menggunakan semua senjata canggih yang dimiliki oleh kedua negara ini. Oke, Pak Jemadu, Anda melihat bagaimana kemudian dampak konflik ini terhadap negara-negara Islam, misalnya anggota OKI, termasuk juga Indonesia, Pak Jemadu? Ya, ini tentu saja menimbulkan keresahan ya. Karena itu Indonesia juga berharap kita mempunyai hubungan yang baik dengan India maupun dengan Pakistan, dan kita selalu menampilkan diri sebagai negara yang menjembatani ya kan, untuk negara-negara yang terlibat dalam konflik seperti ini. Karena itu Indonesia perlu menyatakan suaranya juga supaya menyerukan India dan Pakistan supaya konflik ini segera diselesaikan ya. Kalau memang ada masalah terorisme kan ini bisa diatasi dengan sikap bersama memerangi terorisme itu
dan jangan sampai mereka saling menuduh sehingga menuju kepada satu skala konflik yang tidak terkendali. Dan Indonesia bisa berperan penting sebagai bagian dari dunia selatan, ya, the global south. Nah, Indonesia harus aktif menyerukan kepada kedua negara supaya segera mengendalikan diri, jangan sampai meningkat pada eskalasi yang tidak diinginkan, karena itu tidak akan menguntungkan India, tidak akan menguntungkan Pakistan juga gitu kalau mereka mengarah kepada penggunaan kekuatan militer yang maksimal. Nah, sebaiknya ini harus cepat dikendalikan dan Indonesia perlu bersuara juga ini supaya menjadi mediator atau penengah yang adil terhadap kedua negara sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif kita, ya. Dan kita selama ini selalu menampilkan diri sebagai kekuatan yang moderat, ya, suara perdamaian. Suara konstruktif itu datang dari Indonesia yang memang punya sejarah kita di non-blok, ya. Kita juga adalah tuan rumah konferensi Asia Afrika, kita negara yang penting di dunia selatan ini. Indonesia harus bersuara juga ini untuk menjadi penengah yang adil supaya tidak terjadi konflik dan segera menuju ke meja perundingan gitu kedua negara. Oke, jadi memang peran Indonesia ini sebagai negara yang memang netral dan juga menjaga perdamaian begitu, ya, mendorong untuk terjadinya atau mewujudkan perdamaian tersebut ini memang sudah betul dilakukan. Lantas Anda melihat adakah kemungkinan rekonsiliasi jangka panjang antara India dan juga Pakistan dalam perang ini? Ya, bisa aja dilakukan suatu mediasi antara kedua negara ini, ya, karena konflik ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama dan tidak perlu mengarah kepada suatu total war antara kedua negara, ya. Ini yang kita harapkan supaya kedua negara menggunakan common sense-nya bahwa kalau ini eskalasinya tidak terkendali tidak akan menguntungkan kedua negara itu, ya, dan banyak penduduk sipil yang menjadi korban yang sia-sia. Nah, karena itu Indonesia sebagai negara yang menyerukan perdamaian, ya, sebagai amanat pembukaan UD45 ini menyerukan kepada India dan Pakistan supaya segera mengendalikan diri dan berunding gitu, ya, untuk mencarikan satu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi kan sekarang dalam kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, ya, ini sangat disayangkan ada konflik seperti ini karena konsentrasi negara itu bisa terbagi, ya, lebih kepada belanja militer daripada pembangunan ekonomi, dan ini merugikan rakyat Pakistan maupun rakyat India sendiri gitu. Baik, ya, tentu kita harapkan bahwasannya tensi perang antar kedua negara ini bisa menurun dan menuju ke arah perdamaian karena tidak ada masing-masing kedua negara yang diuntungkan dari perang yang terjadi. Terima kasih Profesor Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas.